wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cheryl Olivia Sabina dari Prodi Hubungan Masyarakat Angkatan 2021. Hari ini saya ingin membuat video untuk tugas mata kuliah pengembangan kepribadian. Pada video hari ini saya mengambil topik tentang social grace dan aspeknya yaitu etika berbicara dengan baik dan benar. Di sini saya punya 3 tips and trick gimana sih cara berbicara dengan baik yang benar, dan apa aja yang harus kita lakukan saat berbicara dan apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita berbicara dengan orang lain. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu social grace dan kenapa sih kita harus tahu etika berbicara yang baik dengan orang lain itu kayak gimana. Nah, yang pertama, apa sih social grace itu? Social grace adalah skill yang kita miliki untuk cara berlaku sopan dengan orang lain, cara berkomunikasi dengan benar, dan bagaimana cara kita beretika pada budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Oke, yang selanjutnya, kenapa sih etika berbicara itu penting untuk kita tahu? Karena ketika kalian sudah tahu etika-etika berbicara, otomatis pada saat kalian sedang berkomunikasi dengan baik, kalian itu bisa mengerti gimana sih cara berkomunikasi dengan sopan, gimana cara agar kalimat yang kita lontarkan kepada orang lain itu mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tidak menyakiti orang lain. Maka dari itu, orang yang kita ajak bicara juga akan menghormati dan menghargai kita sebagai lawan bicaranya. Nah, sekarang kita masuk ke tips and trick atau hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita berbicara dengan orang lain adalah kontak mata atau eye contact. Nah, kenapa sih saat kita berbicara kontak mata itu menjadi aspek yang penting dalam kita saat melakukan komunikasi dengan orang lain? Karena saat kita berbicara terus kita melakukan kontak mata orang itu, dan kita pun akan merasa dihargai dan diapresiasi saat kita melakukan atensi yang penuh. Dan orang yang berbicara pun atau lawan bicara kita akan menganggap kita sebagai pendengar yang baik, dan mereka akan merasa mereka mendapatkan perhatian yang penuh pada saat mereka berbicara. Nah, sebaliknya saat kita berbicara lalu kita tidak melakukan kontak mata dengan orang lain, maka orang lain itu akan merasa diacuhkan oleh kita karena mereka itu merasa mereka bukan pusat perhatian pada saat mereka menyampaikan pendapatnya atau saat mereka berbicara. Maka dari itu, menurut saya itu akan menyinggung perasaan mereka dan memberikan kesan yang tidak baik pada diri kita sendiri. Yang kedua, ada durasi berbicara. Menurut artikel yang saya baca, durasi berbicara yang baik adalah 5 sampai dengan 7 detik. Mengapa? Karena saat kita berbicara kurang dari 5 detik itu akan memberikan kesan seperti kita tidak peduli pada pembicaraan itu. Sedangkan pada saat kita berbicara lebih dari 7 detik itu akan memberikan kesan yang terlalu intens, terlalu memperhatikan mereka, dan akhirnya malah membuat mereka tidak merasa nyaman dengan kita saat berbicara. Yang ketiga, jaga sikap tubuh tetap sopan. Nah, pada saat kalian berbicara atau kalian mendengarkan orang lain saat menyampaikan pendapatnya, pasti ada 2 hal yang kalian perhatikan. Pertama, itu adalah isi topik yang mereka bicarakan, dan yang kedua adalah postur tubuh mereka. Pada saat mereka berdiri tegak lalu menatap mata kalian saat berbicara atau yang sebaliknya, itu akan seperti tadi yang aku bilang, itu akan memberikan kesan bahwa kita adalah pendengar yang baik, bahwa kita tertarik pada pembicaraan tersebut. Tapi sebaliknya, jika orang lain sedang berbicara lalu kita atau lawan bicara kita itu melipat tangan di depan dadanya atau memasukkan tangan ke kantong celana, atau mereka bertolak pinggang atau membelakangi kita dan tidak melakukan kontak mata dengan kita, pastinya kita dan lawan bicara kita itu akan memberikan kesan yang, oh, orang ini kayaknya nggak peduli dengan apa yang aku omongin, atau oh, dia nggak peduli deh sama keberadaan saya di sini, atau mungkin pikiran-pikiran negatif lainnya yang kita timbulkan dari sikap tubuh kita yang tidak sopan saat berbicara dengan orang lain tadi. Maka dari itu, postur dan sikap tubuh yang kita berikan pada saat kita mendengarkan atau didengarkan pada orang lain itu penting agar memberikan kesan yang baik pada mereka. Oke, kalau tadi kan saya udah ngasih beberapa cara untuk berbicara dengan orang lain, sekarang saya akan ngasih gimana sih cara
untuk mengakhiri percakapan dengan orang lain itu. Yang pertama, kita harus meninggalkan kesan yang baik pada orang tersebut. Gimana sih caranya? Kita bisa mengucapkan terima kasih atau membungkukkan badan kepada mereka karena sudah mendengarkan apa yang kita bicarakan, ataupun sebaliknya pada lawan bicara kita, mereka bisa melakukan hal itu juga. Oke, itu aja video dari saya hari ini. Semoga dapat membantu kalian untuk berbicara dengan orang lain secara baik dan benar, dan tentunya secara sopan. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.